Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, kaum muslim muslimat jamaah salat maghrib dan salat isya biidznillah ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang usia, masih diberikan nikmat taufik hidayah sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian pada malam hari ini tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga tambahan keimanan, ketakwaan serta istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Dan insya Allah seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Bughyatul Mutatawwi min Salatil Tatawwu karya Syekh Muhammad Bazmul hafizallahu ta'ala wa iyana ajma'in. Yaitu kita sampai pada pembahasan tentang sholat tasbih, ya, tentang pembahasan sholat tasbih. Maka di sini penulis hafizallahu ta'ala wa iyana ajma'in, beliau menyebutkan beberapa faedah yang terkait dengan hadis sholat tasbih yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Berkata al-muallif hafizallahu ta'ala, qultu wa hadhihi fawaidu tata'allaqu bi hadithi sholat tasbih. Berikut ini adalah faedah-faedah yang terkait dengan hadis mengenai sholat tasbih. Al-ula, faedah yang pertama, al-khitabu fi hadzal hadits muwajjahun lil Abbas, yaitu hadis ini ditujukan kepada paman Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat ini kepada paman beliau, ya, Al-Abbas. Wa hukmuhu 'amun li kulli muslimin, akan tetapi syariat dari salat tasbih ini tidaklah khusus hanya bagi paman beliau saja, akan tetapi juga mencakup secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Idil aslu fi khitab Rasul sallallahu alaihi wasallam al-umum dan khusus, karena hukum asal dari semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keumuman, ya, bukanlah kekhususan. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat, itu bukanlah hanya untuk sahabat si A saja, tidak, ya, tapi secara umum adalah untuk seluruh kaum muslimin sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Ya. Jadi sampai apa? Sampai ada dalil yang mengkhususkan kejadian tersebut hanya khusus bagi si A, si B, dan si C. Ya. Jika tidak ada pengkhususan, maka hukumnya adalah kembali kepada hukum asal, yaitu umum, ya, semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian faedah yang kedua,
Qauluhu fil hadis ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa 'alaniyatahu 'ashra khisalin. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang salat tasbih kepada paman beliau, maka beliau pun menyebutkan keutamaan dari salat tasbih. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa, baik yang awal maupun yang akhir, baik yang dahulu maupun yang saat ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Ya, asyru khisalin, ada 10. Ya, ada 10 jenis dosa dari waktunya, ya, dari rentang waktunya, ya. Maka in qila qawluhu khata'uhu 'amdah, apabila dipertanyakan, loh, kenapa kok disebutkan dalam hadis tersebut baik yang sengaja maupun tidak disengaja? Bukankah dosa yang tidak sengaja itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicatat, tidak dianggap itu adalah berdosa? Allah tidak akan mengadab karena sesuatu yang kita tidak sengaja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Al-Baqarah yang kita berdoa dengannya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengadab kami in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kalau kami keliru. Ya, keliru sini maksudnya adalah ketidaksengajaan. Ya. Fa kaifa yuj'alu min jumlatid dzambi. Nah, dalam ayat tersebut sesuatu yang tidak sengaja itu tidaklah kenapa? Tidak diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kok dalam hadis ini kamu akan diampuni dosa-dosamu baik yang sengaja maupun tidak sengaja? Berarti kan yang tidak sengaja juga apa? Dosa, begitu. Ya, seakan-akan apa, ada kontradiksi. Wal jawab, maka jawabnya adalah innal khata'a fihi naqsun wa qusurun. Yaitu bahwasanya ketika seseorang dia berbuat dosa meskipun tidak sengaja, maka minimal di situ ada suatu kekurangan. Ya, tetap itu adalah sesuatu ya aib lah, bisa dikatakan. Ya, meskipun tidak diadab misalnya, tapi tetap itu adalah apa? Tetap kita berbuat salah, begitu. Ya, maka itu adalah naqsun wa qusurun, yaitu kekurangan. Ya. Kemudian wa in lam yakun fihi ithmun, meskipun tidak dicatat sebagai dosa, fa hadhihi shalah laha hadzal atharul madhkur, maka salat tasbih ini bisa ya menghapuskan, ya membersihkannya. Artinya harta kekurangan pun apa? Dihilangkan gitu. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, qala fit tanqih lima ja'a fi salat tasbih, ya. Disebutkan di dalam kitab At-Tanqih, wa lam rahimakallah anna misla hadhil ahadits allati tahussu ala a'mal mutadamminatun li ghufrani dzunub yang bagi lil abdi an la yattaqila 'alaiha. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya hadis-hadis seperti ini, ya, hadis-hadis yang memotivasi kita untuk melakukan amal-amal tertentu, yang mana amal-amal ini memiliki keutamaan bisa menggugurkan dosa-dosa, ya, maka janganlah kemudian kita bergantung kepada amalan tersebut, ya. Kemudian kita pun meremehkan dosa, meremehkan maksiat, merasa sudah pasti apa? Diampuni, ya. Fa yutliqu li nafsihi al-'anan fi muqarafatid dunubi wal atham, yang menyebabkan dia akhirnya berleha-leha, ya. Dia melepaskan dirinya untuk berbuat apa saja, melaksanakan dosa-dosa, melakukan kemaksiatan, dianggap sepele. Saya kan sudah sholat ini, sudah sholat itu, saya sudah bersih, beres begitu.
Ya. Wa yadunnu hadzal miskin annahu qad 'amila 'amalan, maka dia pun menyangka bahwasanya dia telah melakukan suatu amalan dhamina fi ghufrana dzunubihi kulliha, yang ia sudah seakan-akan menjamin semua dosanya itu sudah beres, ya. Sudah apa? Sudah habis semua begitu. Wa hadza bayatul humki wal jahli, maka persangkaan seperti ini adalah ya sebuah ya al-humki, sebuah ya kebodohan, ya, wal jahli, sebuah ya kekeliruan yang tidak pantas, ya. Fama yudrika ayyuhal mahdu anna Allah qad taqbala amalaka hadza, ya. Apa yang bisa menjadikan kita merasa yakin bahwasanya Allah itu sudah menerima salat kita, sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita? Kita nggak tahu, Pak. Ya. Kita salat, iya. Ya, misalnya kita salat maghrib tadi, kita nggak tahu apakah itu diterima, ya. Kalau diterima pun berapa persen, ya. Dan bisa jadi ditolak, kita tidak tahu. Maka, ya, wabitani ghafara dan dzunubaka, yang mana ya kalau diterima berarti dosa-dosa kita dihapus, ya. Sedangkan kalau tidak, kita tidak tahu. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa, ya. Makanya sahabat Abdullah bin Umar, kalau saya tidak salah, ya, beliau mengatakan li'antuk minni sajdatun wahidah, ya, khairun minni minad dunya wa fiha. Seandainya saya tahu satu sujud saya, ya, satu sholat saya diterima oleh Allah, seandainya saya tahu pasti, ya, saya tahu pasti sholat saya diterima, nggak usah banyak-banyak, satu sholat saja, ya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya sahabat sekali beliau saja, Pak, ya, Abdullah bin Umar itu beliau, ya, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau itu adalah termasuk, ya, beliau mengatakan ketika orang Islam itu belum ada 10, saya mungkin ada yang kelima, keenam atau yang ketujuh, ya. Jadi beliau itu sudah lama sholat, Pak, ya, dari awal itu sudah sholat begitu. Dan sholatnya nggak main-main, di belakangnya Rasulullah SAW. Sholat di Mekah, sholat di Madinah, ketika safar, ketika jihad, imamnya Rasulullah SAW, ya. Tapi beliau itu nggak merasa pede, saya sudah sholat berkali-kali, ya, sama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi 5 waktu terus, nggak ada, ya. Justru apa? Para sahabat itu merasa khawatir dengan amal-amal mereka, ya. Mereka khawatir, ya, seandainya saya tahu satu sujud saya saja, gitu, ya. Padahal beliau, ya, kurang apanya begitu. Maka ini hendaknya menjadi apa? Menjadi panutan bagi kita sekalian, agar kita memiliki rasa khawatir, ya. Bukan berarti kemudian tidak ada rasa, kita berharap, makanya kita berdoa, ya. Makanya setiap selesai ibadah kita diperintahkan untuk berdoa. Para sahabat misalnya apa, ya, setelah Ramadan di dalam Lataiful Ma'arif disebutkan, kanu, ya, dahulu para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah sampaikanlah umur kami sampai Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa, ya Allah terimalah dari kami puasa kami, amal-amal kami di Ramadan. Begitu, Pak, 6 bulan, ya, terus berdoa, ya. Maka ini, ya, hendaknya kita apa? Hendaknya kita justru merasa khawatir jangan-jangan amal kita itu tidak diterima, ya. Yang memotivasi kita untuk apa? Untuk terus berdoa, minta sama Allah. Makanya kata Aisyah pernah bertanya, ya, tentang tafsir sebuah ayat, ya, alladzina, ya, yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah,
ya. Orang-orang yang ketika didatangkan sama Allah SWT di hari kiamat, ya, mendatangi amal-amal mereka, dihadapkan kepada amal-amal mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka itu khawatir, ya, ketar-ketir. Maka Aisyah pun bertanya, ahumul ladzina yashrikun wa yashrabuna al-khamra, ya, apakah mereka ini orang-orang ahli maksiat yang suka mencuri, suka minum khamr, ya? Artinya ketika dihadapkan kepada amal-amalnya mereka takut, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu wahai putrinya Siddiq, ya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa, ya. Tapi mereka apa? Mereka yakhafuna an la yuqbala minhum, mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima, ya. Makanya kalau kita lihat kelanjutan ayat tersebut, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka selalu unggul, selalu terdepan dalam amal-amal saleh. Kenapa? Karena mereka merasa khawatir, ya. Beda kalau orang sudah leha-leha, Pak, saya sudah sholat, ya, bolak-balik di Masjidil Haram, Masjidil Haram kan 100.000 kali. Satu sholat saja 100.000, saya sudah, ya, turah-turah istilahnya, ya. Dosa saya sudah beres sudah, ya. Nah, seperti ini adalah orang yang tertipu, ya. Maka para sahabat saja nggak ada, Pak. Umar bin Khattab yang sudah kata Nabi SAW, Umar fil jannah, Umar di surga, bayangkan. Kurang apa lagi, Pak? Ya. Umar di surga, tapi beliau apa? Ya. Ketika tahu, dia dengar Rasulullah SAW menyebutkan kepada Huzaifah nama-nama orang munafik di kota Madinah, ya. Makanya Huzaifah bin Yaman rahimahullah taala radhiyallahu ta'ala, beliau disebutkan sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang rahasianya Rasulullah. Karena dikasih tahu di kota Madinah ini munafikin itu si A, si B, si C, satu-satu disebutkan namanya, ya. Tapi kata Nabi SAW pesan, jangan kamu kasih tahu siapa-siapa, ya. Maka, ya, Umar bin Khattab datang ke Huzaifah, ya, tolong sampaikan ke saya, ya, adakah nama saya disebut oleh Rasulullah SAW? Bayangkan, ya, sekali berumar, ya, padahal mertuanya Rasulullah SAW, sahabat klubnya Nabi SAW, kemana-mana pasti Rasul bersama Abu Bakar, Umar. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Umar terus, ya. Tapi Umar nggak merasa pede. Oh, saya sudah Umar di surga, ya. Kalau zaman sekarang, Pak, ditempel pasti, ya, ditaruh, dipajang di rumah, Umar di surga begitu, ya. Beliau enggak, ya. Justru apa? Justru beliau tanya, saya termasuk orang munafik bukan, Pak, ya. Menunjukkan apa? Rasa khawatir mereka, ya. Pak, dekatnya kayak apa, ya? Ya. Orang sekarang, ya cuma misalnya, ya, enggak, ya, jauh dari sunnah, Pak, sudah mengaku pasti surga, siapa yang mau surga lewat saya, ya. Ini sudah Pak, sebuah, ya, yang keluar dari manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita ikuti, ya. Hendaknya kita memiliki rasa khawatir, jangan-jangan amal kita tidak diterima, ya. Dan nanti akan mendorong kita untuk apa? Untuk beribadah semakin baik, ya, semakin banyak berdoa, semakin banyak meminta agar diterima amal-amal kita, gitu. Maka termasuk sholat tasbih ini, ya, dan banyak amalan lainnya, ya. Barang siapa yang berwudu, ya, diampuni dosa-dosanya, sholat diampuni dosa-dosanya. Wah, berarti saya ini sudah bersih, Pak Ustaz. Saya wudu, ya, saya jalan dari rumah, saya sholat terus di masjid. Saya ini berarti sudah, ya, sudah suci, belum, ya. Justru kita apa? Harus selalu merasa khawatir karena dosa-dosa kita itu sangat-sangat banyak sekali, ya. Baik dengan lisan, dengan mata, ya, lisan kurang berzikir, ya, mata, ya, melihat kepada yang diharamkan, ya, dan, ya, seluruh tubuh kita itu banyak dosanya, Pak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya dalam banyak hadis menggambarkan betapa banyaknya dosa anak manusia, ya. Misalnya, barang siapa yang dosanya sebanyak pasir di gunung, barang siapa yang
dosanya sebanyak buih di lautan, ya. Bahkan dosanya sepenuh bumi, dosanya memenuhi langit dan lain sebagainya, Pak. Ya. Maka ya dosanya berarti kan banyak. Jangan merasa kita, oh itu bukan saya, Pak Ustaz. Ya. Kalau dosa saya sedikit, Pak Ustaz. Ya. Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya dosa manusia, kata beliau. Ya. Man iktara'a min ghairi dir'in wala harthin. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk, ya, bukan ditaruh di kandang menjaga ternak, ya, bukan ditaruh di kebun, ya, untuk menjaga, ya, kebunnya, tapi dipelihara di rumah. Kata Nabi SAW, yanqusu min ajrihi kulla yawmin qira', maka pahalanya setiap harinya berkurang 1 qira'. 1 qira' itu Nabi SAW pernah bersabda, asghar hamislu Uhud, minimal sebesar gunung Uhud, paling kecilnya, ya, bisa jadi sebesar, ya, gunung Bromo, ya. Itu dosa apa, Pak? Itu dosa memelihara anjing, ya, setiap harinya 1 gunung, ya. Maka padahal anjing itu ya ditaruh di rumah, ya, dimandiin, disampoin, begitu, ya, dikeloni di rumah, nggak ganggu orang sama sekali, Pak. Ya, itu saja, Pak, berkurang 1, berarti dosanya itu 1 gunung, Pak. Berarti, ya, setiap harinya. Maka coba kita bayangkan, ya, berarti dosa kita ganggu orang, Pak. Ya, menyakiti orang lain, menggibah, ya, semua kita gibah, tetangga kita gibah, ya, jamaah masjid digibah, imamnya digibah, ya, belum artis, belum pejabat, waduh pusing, ya, baca ini, wah iya ini di grup jelek-jelekan ini, jelek-jelekan itu, ya, itu kan dosa semua, Pak. Itu, ya, kita menyakiti orang lain di jalan, kita marah-marah, ya, nyenggol orang berdosa lagi, nyiperatin orang berdosa lagi, ya. Maka dosa kita itu banyak sekali kita produksi, ya. Dan yang tadi ganggu miara anjing saja nggak ganggu orang itu, 1 gunung, Pak. Ya. Nah, bagaimana dosa kita? Kita nipu, kita, ya, berbohong, kita, ya Allah, ya. Itu belum dosa-dosa besar, ya, seperti riba, seperti zina, minum khamr dan lain sebagainya, ya. Dan judol, ya, dan lain sebagainya. Maka itu dosanya itu bayangkan, Pak. Ya. Maka dosa kita itu adalah, ya, jangan menyangka, wah saya, ya, sudah bayar dosa saya sedikit saja, ya. Padahal apa? Padahal tanpa sengaja misalnya dia berbuat riba, berbuat ghibah, berbuat macam-macam, ya. Maka bagus sekali, rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah dari kita, Pak. Hendaknya kita merasa khawatir, ya, menjadi semangat beramal dan terus berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu amal mana yang diterima sama Allah, ya. Makanya tadi kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kalau 1 sujud saya saja diterima, oh itu sudah saya senang sekali, sudah, ya. Karena apa? Karena kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang bertakwa. Kalau 1 sujud saya diterima sama Allah, berarti saya termasuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti selamat, ya, pasti masuk surga, itu, ya. Nah, kita kan nggak ada jaminan, Pak. Ya, iya, Bapak mungkin sholat tiap hari di masjid, iya, sudah tiap tahun umroh, ya, bahkan mungkin tiap tahun haji. Tapi kita nggak tahu apakah itu diterima, ya. Kita mungkin, ya, riya, kita mungkin sum'ah, ya. Kita mungkin, ya, berbuat kebidahan, ya, agar apa? Gugur amal kita, ya. Karena apa? Karena, ya, banyak sekali variabelnya. Oleh karena itu, ya, di sini ada penting sekali, ya, agar jangan sampai kita tertipu, ya, merasa ujub dengan amal-amal kita, merasa aman, ya, kemudian kita pun nggak apa-apa berbuat dosa, ya, dosa-dosa dianggap remeh, terus menggibah, ya. Padahal, ya, belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat tersebut, belum tentu menerima, ya, amalan tersebut. Fatanabah lihada wahdar, oleh karena itu perhatikan baik-baik hari ini.
dan waspadailah wa'lam anna madakhila syaitan 'ala al-insani katsira, dan ketahuilah bahwasanya jalan masuk syaitan itu, ya, tipu dayanya itu macam-macam, ya, macam-macam, ya. Memang inti sasaran utama, prioritas utama syaitan itu adalah agar manusia berbuat syirkul akbar, kufrul akbar, ya. Bagaimana agar dia batal keislamannya, batal keimanannya, berbuat syirik. Karena kalau sampai dia berbuat syirik, kufur besar, maka akan menjadi temannya syaitan, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab dan wal musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka akan berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ya. Maka ini sasaran utama syaitan. Kalau nggak bisa, maka ya dijatuhkan kepada ya syirik kecil, ya dibuat tidak ikhlas, dibuat ujub, dibuat apa? Ya kalau tidak bisa, jatuhkan ke dosa-dosa besar. Ya kalau tidak bisa dosa besar, dijatuhkan ke dosa-dosa kecil. Atau tidak bisa dosa kecil, dijatuhkan kepada kelalaian, gitu. Ya. Jadi pinter dia, nggak langsung, ya, kadang bertahap. Ya. Syaitan itu pinter, dilihat orang ini, oh, dia senang ibadah, ya. Diganggu sama maksiat, mental semua, ya. Maka dia masuk lewat pintu lain, semangat ibadah tapi nggak punya ilmu, akhirnya terjatuh kepada kebidahan, ya, beribadah tanpa ilmu. Ya, ibadahnya ya asal tidak ada SOP-nya, nggak ikuti petunjuk Rasul SAW. Ya, akhirnya tertolak, bahkan apa? Berbuat dosa. Ya, dilihat orangnya apa? Ya, agamanya lemah. Ya, maka digoda dengan apa? Dengan pemaksaan kemaksiatan. Ya. Maka jalan-jalan masuknya setan ini banyak sekali, Pak. Termasuk orang dia beribadah dibikin apa? Ya bersih, saya sudah hebat, saya sudah soleh. Nah ini adalah salah satu apa? Salah satu jalurnya syaitan. Ya, salah satu bentuk talbis iblis. Fa iyyaka an yadkhul 'alaika min hadzal bab, maka berhati-hatilah engkau, jangan sampai syaitan masuk, ya, menggoda dirimu melalui jalan ini, melalui pintu yang ini. Ya. Oh, saya sudah sholat tasbih terus, Pak Ustaz. Terus saya sudah diampuni semua, awal akhir semua, ya. Saya maksiat lagi, gak apa-apa, nanti sholat lagi. Ini bahaya, ya. Maka jangan sampai gara-gara itu kemudian kita meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafallahu 'ibadahu al-mu'minina bi annahum ya'maluna shalihat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para hambanya yang beriman bahwasanya mereka itu orang-orang beramal saleh. Wa yajtahiduna fi ta'at, mereka bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa ma'adalika, dan bersama dengan itu faqulubuhum wajilatun khaifah, hati-hati mereka itu merasa khawatir, hati-hati mereka itu merasa takut. Anturadda alaihim amaluhum, jangan-jangan amal-amal mereka tertolak. Ya. Karena sebab-sebab ya amal itu tertolak, amal itu gugur itu banyak sekali, Pak. Ya, dari kesyirikan, ya, itu bisa menggugurkan semua amal kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kalau kamu berbuat syirik sama Allah, benar-benar akan gugur semua amal-amalanmu dan kamu benar-benar akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Jadi kita berbuat syirik, Pak, ya, misalnya apa ya? Ya. Artinya beribadah kepada selain Allah, menyerahkan nasib kita kepada selain Allah, ya. Misalnya di jalan gitu, kemudian ada jembatan atau ada pohon apa keramat atau ada dinding begitu, ya. Padahal jalannya kosong ya. Loh, Mas, ada apa, Mas? Kok dinding? Oh ya biar gak ada apa-apa. Ini ada ya penunggu jembatan atau penunggu apa begitu ya. Nah ini apa?
ini bentuk-bentuk kan meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, al-isti'adzah bi ghairillah. Kita anggap sepele. Padahal ini adalah termasuk peribadatan kepada selain Allah. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin muslim itu apa? Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat saya, sembelihan saya, ya, semua ibadah saya. Wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya, artinya semua nasib hidup mati kita ini. Ya, termasuk di dalamnya itu ya sakit, sembuh, jodoh, rezeki, pekerjaan, apa semua Pak, ya. Itu semua adalah milik Allah Rabbul Alamin. Jangan kita serahkan nasib kita kepada apa? Kepada angka, ya, takut angka 13, ya. Kepada burung, ya. Oh, ini perenjak Pak, ini rezeki misalnya. Enggak ada hubungannya Pak, ya. Rezeki nasib kita dengan apa? Dengan makhluk-makhluk ini, ya. Karena banyak Pak yang menyerahkan nasibnya kepada apa? Kepada jin, kepada ya macam-macam, ya. Kita lihat sendiri. Nah, ini hendaknya seorang mukmin jangan sampai dia terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Semua ibadah kita, ya, baik itu sholat, sujud, menyembelih, ya, berdoa, minta perlindungan, tawakal, keikhlasan, ya, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu, ya, di antara pembatal lainnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu. Ya. Maka ini, ya, karena kita apa? Melakukan amalan apa begitu, ya. Ternyata kita tambah-tambah, ya. Mau adzan misalnya kita mau adzan, cocoknya saya berlindung kepada syaitan, baca surat An-Nas dulu. Misalnya, ya. Padahal tidak ada sama sekali yang bisa memerintahkan kalau mau adzan baca ini, ya. Maka, ya, amalannya baik, ya, dia mau, ya, adzan, tapi karena ditambah-tambahi, ya, mau adzan, saya baca istighfar dulu 10 kali misalnya. Nah, ini, ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi amalan tersebut tertolak. Ya. Bisa jadi juga misalnya, ya, yang menyebabkan amalan tertolak adalah harta haram misalnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan sebesar potongan kurma, ya, kurma dipotong Pak, ya, kurma itu kan tidak ada nilainya Pak, ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tasaddaqa bi'adli tamrah, barang siapa yang bersedekah dengan satu butir kurma, ya. Syaratnya apa? Min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang halal. Fayataqabbalu bi yaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwah, kemudian dirawat, ya, sedekah tersebut seperti kalian merawat anak mudanya. Ini hatta takuna misal jabal, sampai dari satu butir kurma itu pahalanya sebesar gunung. Ya. Sebesar apa? Sebesar, kalau apa? Benar-benar tulus, ikhlas, dan dari rezeki yang halal. Ya. Makanya penting sekali. Bahkan kata Ibnu Abbas, Allah nggak menerima sholatnya orang yang di dalam tubuhnya ada yang haram, kan, mengerikan. Ya. Maka, ya, banyak sekali yang kita nggak tahu begitu. Ya. Jangan begitu, maka kita apa? Ya, kita merasa khawatir jangan-jangan nggak diterima, maka kita semakin berharap sama Allah. Ya, kita berusaha memperbaiki. Begitu, nggak akan, saya sudah, ya, sedekah padahal dari korupsi Pak, ya, korupsinya 1 triliun, sedekahnya cuma 100 juta misalnya. Ya, masya Allah, termohon Bapak itu padahal apa? Ya, nggak akan terima. Allah nggak akan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, nggak akan menerima yang kecuali yang baik-baik. Ya. Yang haram, yang syubhat jauhi semua, ya, jauhi. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau, ya, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Rasul, ya,
sama perintahnya dengan kepada orang-orang beriman. Perintahlah kepada orang beriman kepada kita sama perintahnya kepada para rasul. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Wahai orang beriman, ya, makanlah dari yang thayyib, yang baik-baik halal. Ya, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik yang halal. Jadi perintah kepada orang beriman, kepada para rasul sama, Pak. Disuruh cari rezeki yang halal. Ya. Kemudian Nabi SAW menceritakan, masih kelanjutan hadis ini, Pak. Yuti rajulan, dzakara rajulan yuti safar. Beliau menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya. As'atha akbar, dalam keadaan berdebu, compang-camping, dalam keadaan butuh pertolongan. Ya, dia butuh yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dia pun berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya, dia beristighosah, minta tolong kepada Allah. Tapi ternyata, ya, ini doanya ini, kata para ulama, harusnya doanya itu super mustajabah. Ya. Kenapa syukur? Karena ada beberapa sebab diterimanya doa harusnya. Ya. Di antaranya pertama dia sedang musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah sudawatin mustajabatin asyakafina. Ada 3 doa yang pasti diijabah, tidak ada keraguan. Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir, sedang safar, sedang keluar kota. Ya. Yang kedua, dia dalam kondisi mutar, terdesak. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yujibul mutarra idza da'a." Siapa yang bisa mengabulkan kecuali Allah, yang orang terdesak pasti dikabul sama Allah. Yang ketiga, dia sudah mengangkat tangannya, Pak. Ya. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha hayyun karim. Yastahi minal 'abdi idza rafa'a yadahu ila sama yas'aluhu an yaruddahu masifra." Allah itu Maha Pemalu, Allah itu Maha Pemurah. Allah malu kalau ada hambanya angkat kedua tangannya berdoa begini, Pak. Ya, Allah makhluk pasti akan dikasih sama Allah. Ya. Dan yang keempat, dia sudah mengatakan ya Rabb, ya Rabb, dia bertawassul dengan Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah memberikan nama-nama yang maha indah, minta pasti dikasih. Ya. Tapi 4 ini, Pak, yang tidak ada keraguan, yang pasti semuanya mental, bagus sekali. Ya. Berdoa sepanjang, ya, itu ditolak semua. Ya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amu haram, makanannya haram. Ya. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, bajunya haram. Ya. Wa dia bilang bertumbuh besar dengan yang haram, fana istajabu lidzalik. Bagaimana mau diterima doanya? Ya. Artinya ini yang kembali ke pembahasan kita. Masih banyak lagi, Pak. Ya, bahkan bisa jadi kajian khusus ya sebab-sebab ditolaknya ya atau ya tertolaknya amal. Ya. Maka apa, Pak? Ya, berhati-hati. Ya. Maka orang-orang beriman itu ya bukanlah yang petantang-petenteng, ayo siapa yang mau masuk surga lewat saya. Enggak ada gitu, Pak. Ya. Justru orang beriman itu Allah sifati mereka itu adalah orang-orang yang berbuat amal soleh, ya, bersemangat ibadah, tapi apa? Hati mereka itu merasa khawatir. Ya. Yang ibadahnya banyak aja khawatir, apalagi kita, Pak, yang ya ibadahnya itu kurang begitu. Ya. Faqulubuhum wajilatun khaifah, hati mereka itu khawatir, hati mereka itu takut. Anturadda alaihim amaluhum, amal-amal mereka tertolak. Wa tudrak ana fi wujuhihim, ini dilemparkan ke wajah-wajah mereka. Mereka takut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat ke-60, ayat ke-61, ini tadi yang ditanya oleh Aisyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang ketika mereka ya pada hari kiamat mendatangi amal-amal mereka dalam keadaan hati
di hati mereka khawatir. Annahum ila rabbihim rajiun, yang mana mereka kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka selalu unggul, selalu mendahului dalam kebaikan. Ya. Maka sebab orang itu semangat ibadah adalah karena ada rasa takut itu. Ya. Maka seorang mukmin itu harus senantiasa antara dua ini, rasa takut dan rasa harap. Ya. Jadi seimbang. Ya. Jangan sampai lebih salah satunya. Kalau terlalu takut, dia akan putus asa. Sudahlah, saya banyak dosa. Ya. Biarlah seperti ini. Ya. Biar saya menikmati hidup ini begini saja. Ini ya jangan sampai. Ya. Begitu pula jangan terlalu besar harapnya. Nanti dia akan meremehkan. Wah, Allah itu Maha Pengampun. Nanti, ya. Insya Allah saya berdoa, Allah kan Maha Pengampun. Gak apa-apa saya maksiat, Allah kan Maha Pengampun. Nah, seperti ini juga, Pak. Ya, jangan. Ya. Akhirnya meremehkan. Maka harus apa? Seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Ya. Kemudian apa? Yang akan menuntunnya, ya, ibaratnya dua perasaan ini adalah seperti sayap burung, kata para ulama kita. Yang menjelaskan ini seperti sayap burung, ya, yang akan menuntun apa? Ibadah kita, dan yang akan mengarahkannya adalah al-mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Rasa rindu kita kepada Allah, ini yang akan apa? Tiga perasaan ini harus kita miliki sebagai seorang hamba. Ya. Wa hadzal ladzi hakainahu fi tafsir hadhil ayah ma'alihi jumhurul mufassirin. Dan hal ini, ya, merasa khawatir, merasa takut, ya, ini adalah penafsiran yang disampaikan oleh mayoritas para mufassirin. Di antara disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, dari Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, laqad adrakna aqwaman kanu min hasanatihim an taradda alaihim ashfaq minkum ala sayyiatikum an tu'adzabu alaiha. Ya, disebutkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, sungguh kami menjumpai orang-orang, ya, artinya di zamannya Al-Hasan Al-Basri atau level di atasnya, berarti para tabi'in, ya, atau para tabi'in. Kami menjumpai, ya, orang-orang yang di generasi mereka, yang mana mereka itu lebih khawatir, ya, amal-amal soleh mereka tertolak, ya, mereka takut sekali, ya. Rasa takutnya itu melebihi daripada kalian merasa takut diadab gara-gara dosa kalian. Ya. Jadi kalau kita kan, wah saya berbuat dosa takut begitu, ya, itu masih belum apa-apa, ya. Orang-orang saleh terdahulu, ya, mereka takut jangan-jangan amalnya tertolak. Kalau dosa itu sudah jelas takut, ya wajar namanya dosa takut, ya. Ya. Ini amal soleh takut, Pak, begitu. Ya, beramal soleh takut, ya. Maka ini levelnya lebih tinggi lagi. Nah, inilah generasi terbaik. Ini yang harus jadikan panutan bagi sekalian. Ya. Wa'lam anna dzunuba al-muta'alliqah bi huquqil adamiyyin la yashmuluhal hadis. Dan ketahui juga, ya, bahwa dosa-dosa yang diampuni tadi, maka ini tidak mencakup dosa yang terkait dengan hak-hak sesama manusia, hak orang lain. Ya. Diampuni dosa tadi, ya, terdahulu apa semua itu hak antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita, ya, tidak menutup aurat, misalnya, ya, mungkin kita apa misalnya, ya, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia maka tidak bisa dihapuskan begitu saja. Ya. Bal yajibu irja'ul huquq ila ahliha, harus mengembalikan apa? Mengembalikan hak-hak tersebut. Ya. Wa taubatun nasuh, dan juga harus taubat jelas.
Ya, taubat itu harus, ya. Nah, taubat itu ya antara kita dengan Allah. Tapi hak-hak sesama, misalnya kita mencuri harta orang, ya, kemudian tidak dikembalikan, maka nanti akan ada tuntutannya di hari kiamat. Ya, kita yang utang nggak bayar, kita korupsi, ya, maka itu nanti akan ada perhitungannya. Pasti orangnya akan nuntut. Makanya di hari kiamat banyak orang yang bangkrut sekalian. Ya, di hari kiamat apa? Banyak orang-orang yang bangkrut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bertanya kepada para sahabat, ya, man al-muflisu fikum? Siapa menurut kalian orang yang bangkrut di antara kalian? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar lahu wala mata', man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, orang yang sudah tidak punya dirham. Ya, dirham itu ya uang recehnya, bahkan dinar uang emas, ya. Iya, uang receh nggak punya, wala mata, aset pun sudah nggak ada. Nah, itu bangkrut. Ya, itu muflis. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang-orang yang datang di hari kiamat membawa pahala-pahala kebaikan, membawa sholat, ya, membawa pahala zakat, ya, pahala haji, ya. Waqad syatama hada, tapi dia pernah mencaci fulan, mencaci orang lain, ya. Ya, daraba hada, dia mukul orang lain, ya, dia membunuh orang lain, dia menghibau orang lain, maka orang-orang pun datang menuntut, ya, maka pahala-pahalanya pun diberikan, ya, ya. Kalau pahalanya sudah habis, yang nuntut masih banyak, maka apa? Maka dosa-dosanya yang nuntut dipindahkan ke dia. Dan ingat, semua nanti akan ditimbang, Bapak sekalian, ya. Semuanya akan ditimbang. Fa man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, dia akan masuk ke dalam surga, dalam kehidupan yang menyenangkan. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, dosanya lebih berat, fa ummu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Ya, bayangkan, pahalanya habis, ya, dosanya nambah terus, ya, jelas pasti apa? Fa ummu hawiyah. Ya. Maka apa? Harus dikembalikan hak-hak tersebut. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, di dalam Iqrarus Shalihin, dalam Al Nawawi, beliau menyebutkan syarat-syarat untuk bertobat. Ya, syarat bertobat ada berapa? Ada 3. Ya, ini tiga syarat, 3 step untuk bertobat. Yang pertama adalah an yubli anil maksiyah, tinggalkan maksiat tersebut. Ya. Misalnya kita masih bekerja di lembaga ribawi, harus ditinggalkan, Pak. Gak bisa kita taubat begitu, ya, ya, tapi terus saja riba terus, ya, gak bisa, ya, harus tinggalkan, ya, anjub harus dia tinggalkan itu, ya. Yang kedua, anjanda ma'alih, dia harus menyesalinya, ya, dia menyesali, dia tangis, dia minta ampun sama Allah, suruh istighfar, ya Allah, ya. Karena ada orang yang sudah pensiun, ya, dia masih bangga-bangga, oh saya dulu begini, ya. Berbuat masih, ini berarti belum betul, karena nggak ada penyesalan. Ya, kata Nabi, an-nadamu taubat. Ya, penyesalan adalah bagian inti dari taubat. Ya. Kemudian yang ketiga, an yazima ala yauda ilaihi abada, dia harus bertekad tidak mengulangi kembali maksiat tersebut selama-lamanya. Ya, harus ada itu. Ya. Maka ini 3 syarat diterimanya taubat. Kemudian kata beliau, apabila dosa tersebut terkait dengan hak-hak manusia, hak orang lain, maka ada syarat yang keempat, yaitu apa? Harus mengembalikan atau menghalalkan. Ya. Makanya kata Nabi, karena lahu madlam atau li'ahi, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahalal, dia halalkan sekarang juga, sebelum datang suatu hari di mana dinar dirham, ya, uang emas perak sudah tidak bermanfaat, ya, mumpung sekarang masih manfaat, kembalikan. Ya, saya pernah yang gibah kamu, mukul kamu, ini, ya, 10 juta, was, ya, alhamdulillah, sudah maafkan, ya,
Mumpung masih ragu uang kita, ya. Maka kita dengarkan terlebih dahulu ada, kemudian kita lanjutkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit dulu sekalian, ya. Faedah yang keempat, lam yarid ma yuqbal fi ta'yini ma yuqra bihi fi rak'atani wala fi ta'yini waqtiha. Yaitu tidak ada hadis yang datang yang sahih yang bisa diterima yang berisi tentang penentuan apa yang dibaca di dalam 4 rakaat tersebut ataupun waktu dari sholat tasbih. Ya. Di sholat tasbih tidak ada ya batasan apa surat yang dibaca, bebas silakan. Ya, dalam setiap rakaatnya juga batasan waktunya tidak ada. Jadi boleh ya kapan saja, siang atau malam, ya boleh. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, zahirul hadis anna salat tasbih tusalla bi taslimin wahidin. Zahirnya hadis tentang salat tasbih ini bahwasanya dia dilaksanakan dengan 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam. Baik itu di siang hari maupun di malam hari, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Qari di dalam Al-Mirqah dan juga Imam Al-Mubarakfuri di dalam Tuhfatul Ahwadi. Kemudian yang keenam, al-zahir anna hadhihi al-adhkar allati tuqal 'ashran innama tuqalu ba'da dzikril mu'ayyan fi kulli mahallin. Zahir dari hadis tentang salat tasbih bahwasanya bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yang dibaca ya 10 kali setiap pergerakan, ya, maka dia dibaca setelah zikir pada gerakan tersebut, ya. Itu disebutkan dalam hadis yang berdiri baca surat Al-Fatihah, kemudian baca subhanallah walhamdulillah 15 kali, kemudian ruku, ya. Maka ruku membaca apa? Zikirnya ruku, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Baru apa? Baru baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Nanti ketika i'tidal rabbana walakal hamdu, ya. Sampai Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, baru baca apa? Subhanallah walhamdulillah 10 kali. Begitu seterusnya sampai ya setiap gerakan. Jadi setelah zikir salatnya, gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, idza sahha fi shalah, kalau misalnya dalam 4 rakaat itu dia lupa, ya, melakukan apa? Kelupaan, gitu, ya. Kemudian dia pun bersujud sahwi, ya. Kan kalau kita kelupaan dalam sholat maka kita menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Disyariatkan untuk apa? Sujud sahwi. Maka ketika sujud sahwi tersebut, dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya ketika seorang keliru maka dia bersujud sahwi 2 kali sebelum salam, ya. Misalnya kalau dia kehilangan suatu wajib, misalnya lupa tahiyat awal, karena itu wajib, maka tidak perlu menambah rakaat, cukup sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid, ya. Maka nanti apa? Sujud 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu, ya. Kalau yang ditinggalkan adalah rukun, ya. Misalnya lupa apa? Rukun salat, lupa baca Al-Fatihah, langsung baca surat misalnya, ya. Baru ingat pas rakaat kedua, oh ya tadi lupa, atau ketika ruku baru ingat, oh tadi belum baca Al-Fatihah, maka rakaat tersebut dianggap tidak ada. Maka apa? Rakaat setelahnya itu dianggap rakaat pertama, ya. Dan nanti berarti dia harus nambah satu, karena rakaat yang awal tadi dianggap tidak ada, ya. Misalnya dia ketika ruku langsung sujud, nggak pakai i'tidal, ya lupa, ya. Allah Akbar baru ingat, astagfirullah, lupa, ya. Maka rakaat tersebut apa? Rakaat tersebut diilgo dianggap tidak ada, dia tambah setelahnya, ya. Nah, setelah selesai tahiyat jangan lupa apa? Sujud sahwi 2 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru salam, ya. Nah, ketika kita sholat tasbih kemudian lupa, ya, maka apakah ketika kita sujud perlu membaca apa? Subhanallah walhamdulillah seperti ya disyariatkan dalam sholat tasbih, ya. Maka
tidak perlu kita membacanya, ya, tidak perlu membacanya, ya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdul Aziz bin Abi Rozmah, beliau berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah taala, in saha fiha yusabbih fi sajdatay sahwi ashran wa yaqul bin Barak, apabila orang ketika sholat tasbih dia lupa, ya, apakah ketika sujud 2 kali sebelum salam, apakah dia juga bertasbih 10-10 tadi? Itu. Maka berkata Abdullah bin Barak, la, tidak perlu. Innama hiya salasu mi'atin tasbihah. Salasu mi'atin tasbihatin, karena kalau tasbih itu tasbihnya genap sebanyak 300 kali. Yaitu setiap rakaat 75 kali 4, ya 300, ya tidak perlu ditambah, ya. Maka ini hal-hal yang terkait dengan sholat tasbih, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Yaitu sholatul qadim minas safar, sholat ketika baru datang dari safar, baru datang dari luar kota, ya. Selanjutnya kita di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya kita menerima hadiah berupa baju atau pakaian dan makanan dari saudara yang bekerja di bank konvensional? Bila baju pakaian itu kita gunakan untuk ibadah, apakah berpengaruh pada kita? Diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pertama dilihat di antara ulama ada yang memperinci hal ini, ya, kalau memang penghasilan utamanya adalah hari apa saja, ya, ataukah penghasilannya itu juga dia memiliki penghasilan yang lain yang mungkin, ya, artinya tercampur antara yang halal dan yang haram, maka ini diperinci. Ada yang berpendapat kalau memang full riba maka sebaiknya jangan diterima. Ada yang berpendapat kalau memang, ya, dia juga memiliki penghasilan yang halal maka tidak mengapa untuk menerimanya, ya. Ada juga yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita, ya, mengenai hadiah, ya. Karena kalau itu memang bentuknya hadiah, artinya sampainya kepada kita adalah dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Namun ada para ulama yang lain, ya, mengatakan adalah, ya, harus ditolak, ya, sebagaimana seperti dalam beberapa hadis, ya, seperti Abu Bakar Siddiq misalnya, ketika datang bekas budaknya membawa makanan, ya. Kemudian apa? Ya, ayo makan, dimakan sama beliau. Kemudian diceritakan, ini saya sebagai dulu berperan sebagai dukun, begitu, berperan jadi dukun, ya. Maka langsung keluar pada Abu Bakar Siddiq, ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, mengenai hal tersebut. Ya, kalau memang kita bisa menghindarinya maka itu lebih baik dengan cara yang baik, ya, agar jangan sampai, ya, juga, ya, kemudian dia malah menjauh, gitu, ya. Maka berusaha dengan jelaskan dengan cara yang baik, mudah-mudahan bisa, ya, diterima, gitu. Wallahu a'lam. Silakan Bapak. Ya. Mengenai lafal untuk tasbih, di sholat tasbih, jadi yang mana yang lebih sahih? Saya pernah dengar ada la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, dengan yang biasa kita, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Allah Ta'ala, ya, di dalam kitab ini hanya satu riwayat yang disebutkan, yaitu hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, saya kurang tahu kalau ada lafaz yang lain yang sahih, ya, atau tidak, Allah Ta'ala. Ini butuh murajaah, ya. Akan tetapi yang di sini, ya, dan ini hadisnya adalah hasan, ya, yaitu adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saja, ya, tanpa ada tambahan yang lain, ya. Allah Ta'ala, ya. Silakan. Tanya Ustaz. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu pernah mendengar
voor het kijken. Ya, ya, terima kasih. Ya. Allah Ta'ala ya, pegawai negeri itu kan macam-macam begitu ya. Ya. Jadi tidak bisa kita secara umum semua pegawai negeri adalah syubhat, ini adalah jelas sesuatu yang keliru. Gitu. Ya. Misalnya seorang guru dengan jelas dia mengajar, ya, maka tidak ada syubhat di situ, dia mengajar, ya, dia dapat gaji tiap bulannya, ya. Maka menurut saya kurang tepat kalau dibilang bahwa saya gaji semua pegawai negeri ya ASN adalah syubhat, maka ini kurang tepat, ya. Harus ya benar-benar diperinci, ya, tidak bisa kita takmim, ya, istilah umum seperti itu, ya. Tapi bisa jadi mungkin ada yang syubhat, bisa jadi misalnya ya ketika ada ya hal yang memang ya menyimpang gitu ya, atau bahkan bisa jadi jelas-jelas haram misalnya kalau ketika dia ya menerima suap misalnya, ya. Maka Allah Ta'ala tidak bisa kita jadikan umum seperti itu, Ibu, ya. Kalau kita merasa ini gaji saya, ya coba ya diperinci seperti apa yang ditanyakan, ya. Secara pribadi ini gaji saya begini, Ustaz, ya. Kalau kita merasa ragu ya saya kerjaan saya ini begitu, ya. Jadi tidak bisa kita secara umum syubhat gitu. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Iya, Pak. Bapak ini dulu tadi Pak ya tadi. Tadi disebutkan Ustaz pahala tentang pahala. Iya. Orang tadi ya. Memelihara. Ini saya tanyakan pahalanya Allah itu apakah hanya nanti setelah hari akhirat atau ketika kita hidup itu masih juga bisa menerima pahala, dan wujudnya seperti apa? Itu berkaitan juga misalnya rahmat, ampunan gitu ya. Kalau kita minta di raja ya, pemerintah raja, ampunan ya jelas diampuni oleh raja, itu jelas. Indikator ya. Tapi kalau ini berkenaan dengan Allah itu seperti apa? Apa itu mesti akhirat atau ketika kita masih hidup itu sudah bisa merasakan? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu macam-macam ada. Bisa jadi kemudahan, ya. Bisa jadi kesehatan, ya. Bisa jadi macam-macam. Ya, adapun yang terkait dengan pahala sendiri itu nanti, ya, nanti kita akan melihatnya hasilnya di akhirat kelak, dan akan ada, ya, nanti akan ditimbang, akan ada, ya, semuanya akan kita lihat, ya. Jadi, ya, mau yang sekolah terus khairan, ya, dia akan melihat hasilnya. Gitu. Jadi kita nanti akan melihat, ya, semua apa yang kita perbuat itu akan kita lihat nanti pahalanya, tapi di akhirat. Jadi nggak bisa kita rasakan sekarang begitu, dan memang kita beramal ibadah itu memang untuk akhirat, ya. Maka di situ butuh keimanan, karena hasilnya itu nggak bisa sekarang begitu, ya. Oleh karena itu semua yang kita ya rasakan di dunia ini adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan jangan kita pakai kacamata dunia untuk ya melihat ya kondisi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau dunia kita baik, oh berarti Allah sayang sama saya, belum tentu. Ya. Kalau saya kaya, saya ya karir saya naik terus, oh berarti Allah sayang saya, belum tentu. Ya. Kalau dia orang yang miskin, oh pasti dia di akhirat dihinakan, belum tentu. Ya. Artinya jangan kita memakai kacamata dunia, ya. Karena ini kacamata yang dipakai oleh orang-orang musyrikin dahulu, ya. Mereka melihat itu dari pandangan duniawinya. Ketika dilihat, ya, oh yang ikut para nabi, para rasul orang-orang lemah. Ya. Kenapa bang kita yang kaya-kaya, yang berkuasa, ya? Seperti Fir'aun misalnya, kurang apa sukses dunianya, Pak? Raja, ya, kekuasaannya luar biasa, ya. Dan juga ya, orang muslimin dahulu seperti itu, Pak, ya. Maka jangan kita jadikan sekali lagi ya kacamata dunia. Dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
ya. Maka jangan sampai itulah yang kita jadikan barometer. Oh, Allah itu sayang sama saya kalau dunia saya baik, ya. Kalau saya miskin, saya sakit, saya, ya, oh berarti Allah masih bukan, ya. Maka jadikanlah, ya, seberapa besar ketaatan kita kepada itulah yang barometer kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Mungkin ini Bapak sekalian atau ya terakhir Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang gaji pegawai negeri. Inggih. Bagaimana kalau pegawai negeri atau seorang aparat untuk masuknya itu sudah nyokok, Ya. dia membayar. Kan bukan gaji lagi. Ya. Ya, bagaimana ya harus bertobat Pak. Gitu. Ya. Insya Allah ya taubat itu tajib qablah. Ya, taubat itu akan menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Maka sudah dia bertobat dan dia berubah hari buat catatan yang baru, ya. Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak, ya, maksiat itu justru apa? Bermanfaat bagi seorang hamba. Ya, ketika dia sadar, aduh saya dulu berbuat ini, ya. Maka dia pun apa? Memperbaiki diri, itu yang harusnya kita. Ya. Jangan dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah bukan lembaran baru, ya. Dia laksanakan ya dengan ya sesuai pekerjaannya apa yang baik, ya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.